Semoga bisa, semoga berhasil. Ya, cukup. Datang ke Padepokan Ki Raksa Manggala, suasana terasa agak berbeda. Ada hawa metafisika, meski baru mengetuk pintu di bagian depan rumah. Di ruang utama, para tetamu sudah disambut benda-benda mistik yang mengalirkan aura klinik. Tapi mengapa ada boneka Jailangkung yang diletakkan di samping deretan keris-keris tua? Benarkah agar kekuatan ilmu hitam di dalam Jailangkung dapat dinetralisir? Jangan dulu berlalu, masih ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ki Raksa menyambut dengan santai tanpa kesan mistik yang khas para dukun. Selain boneka Jailangkung dan deretan keris pusaka, ruangan di padepokannya itu juga tidak mengesankan seram. Ki Raksa seperti ingin memberi kesan tidak menakutkan, sehingga tetamu yang datang bisa mendapatkan ketenangan tanpa diteror horor. Ini tempatnya Ki Raksa, memang tempatnya biasa aja. Tapi ya, kalau tempat yang lain mungkin serem ya, angker. Tapi kalau tempat Ki Raksa ya begini adanya. Silakan. Di sini ada sesuatu yang bisa saya tunjukin nanti ke pemirsa. Di sini ada ini jelangkung, tapi biasanya jelangkung ini saya pakai untuk pembuktian aja, bisa sebagai sarana pemanggilan juga. Seperti umumnya Jailangkung yang biasa menjadi permainan supranatural, bentuknya bersahaja, hanya kepala batok kelapa dengan tubuh kayu-kayu tua. Meski terlihat sederhana, tapi Jailangkung itu biasa dipakai Ki Raksa mendeteksi anasir gaib yang mengganggu. Itu yang membuat Jailangkung miliknya memiliki kekuatan tak terlihat. Pada malam-malam tertentu bisa bergerak sendiri atau berpindah tempat. Ini sih sederhana ya. Ini sederhana dan mungkin hampir semua paranormal juga punya kali benda-benda seperti ini. Tapi sederhana ini juga cuma dari batok kelapa, kayunya juga kayu bambu, terus ini juga kayu biasa yang saya ambil, terus saya ikat dengan kain biasa juga. Tapi ini biasanya saya pakai saya gunakan buat ritual. Pernah kemarin terakhir untuk mediasi untuk menemukan barang yang hilang kan gitu, benda-benda, tapi benda-benda berharga ya, bukan benda-benda yang biasa-biasa juga. Nah biasanya saya pakai ini. Jadi kalau pakai orang untuk untuk mediasi kan biasanya agak bermasalah, ini. Tapi kalau pakai benda kayak gini aman kayak gitu. Kalau setiap malam biasanya keris ini bisa berpindah
Pokoknya saya taruh di sini. Ini biasanya bisa pindah. Tadi saya letakkan di sini, bisa pindah ke sana, bisa pindah. Jadi pindah-pindah. Boneka mistik itu sesungguhnya masih baru, tapi memiliki energi yang cukup besar. Boneka Jailangkung ini menjadi pengganti Jailangkung lama yang terpaksa dilarung di laut karena kekuatan gaibnya sangat mengganggu akibat terlalu sering dipakai menangkal santet. Tapi mengapa Jailangkung itu diletakkan di sebelah keris pusaka? Kenapa saya taruhnya di samping keris? Nah, biar tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim karena ini memiliki energi yang positif. Ketika ini memiliki energi yang negatif, maka agak ternetralisir. Kalau dibilang ini udah lama, ini masih sekitaran berapa tahun ya? 5 tahun lah. Nah, sebelum ini ada, tapi akhirnya saya larung di laut karena setelah saya gunakan untuk menetralisir energi santet waktu itu. Jadi masuk ke benda ini. Nah, makanya kalau benda-benda seperti ini jangan aneh kalau setiap malam biasanya dia bergerak sendiri. Lalu, seperti apa kekuatan mistik Jailangkung milik Ki Raksa saat dihadirkan sosok gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jailangkung yang biasa dijadikan alat mediumisasi memang sengaja diletakkan di sisi keris-keris pusaka. Ki Raksa ingin kekuatan keris pusaka miliknya meredam anasir buruk yang menempel di tubuh boneka Jailangkung. Apalagi keris-keris itu umumnya merupakan keris tua. Termasuk yang paling kuat energinya adalah keris dari era Mataram yang diwariskan seseorang kepadanya. Terus ini ada beberapa keris yang memang keris-kerisnya memang udah keris-keris sepuh. Jadi bukan keris yang dibuat zaman era kemerdekaan, tapi udah dari zaman dahulu-dahulu. Ini ada yang dari Mataram kuno, Majapahit, dan macam-macam. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini punya sejarahnya masing-masing. Yang paling memberi kesan sih ini. Yang paling tua ya. Nah, ini dari Mataram. Mataram di abad 17. Ini bukan hasil penarikan, bukan hasil apa, tapi memang saya dapat dari salah satu sesepuh di Solo. Turun temurun, nggak tahu gimana juga. Kalau ceritanya sih panjang ya. Intinya ini punya nilai sejarah dari para leluhur-leluhur Mataram kuno ya, tapi ya sampai akhirnya diberikan oleh seseorang yang punya pengaruh sih dalam spiritualitas saya. Jadi ini punya energi yang besar juga. Dan untuk membuktikan kekuatan gaib yang bisa dihadirkan ke dalam tubuh Jailangkung, Ki Raksa melakukan uji coba mistik meski hanya beberapa detik. Oke, pemirsa, sekarang Ki Raksa mau membuktikan. Biasanya ketika Jailangkung tersebut ini ya
diberikan atau dihadirkan sesuatu energi dalamnya, dia akan bergerak. Ya, biasanya yang tadi kira saya bilang, biasanya digunakan sebagai media penetralisir, juga pemanggilan. Semoga sih bisa ya, semoga bisa, semoga berhasil. Ya, cukup. Biasanya sampai jatuh dia. Biasanya sampai jatuh. Ya, itu tadi udah bergerak dia. Saya nggak mau terlalu ekstrim karena tidak digunakan untuk apa-apa juga, cuma sekedar pembuktian. Tapi kalau mau melihat yang benar-benar ininya ya, kita kalau lagi ada klien dan benar-benar memang perlu banget, biasanya dia sampai ekstrim. Dia sampai ekstrim malah kadang kelempar, kadang-kadang kegeser, keseret kayak gitu. Ki Raksa memang tidak sedang ingin memainkan Jailangkung, sehingga hanya beberapa detik terjadi getaran pada tubuh boneka Jailangkung itu. Getaran yang terjadi sebagai reaksi spontan karena ada gesekan kekuatan tak terlihat. Di saat ada gesekan energi itu dari suatu benda sama sebuah energi itu yang membuat dia sebenarnya bergoyang kayak gitu. Jadi kalau masuk ke tubuh manusia biasanya kan juga nggak langsung masuk kan gitu. Tapi kalau manusia, karena manusia punya energi juga yang besar kan gitu, jadi nggak seperti benda yang kosong kan gitu. Kalau benda ya pengaruhnya dia akan menggoyangkan benda tersebut, menggerakkan benda tersebut gitu. Kalau manusia biasanya ya gitu langsung ada pergerakan pelan kan gitu ya. Tapi kalau benda-benda seperti ini biasanya sih langsung goyang. Tadi lebih kepada perempuan dan itu biasanya ada di belakang sini nih. Itu apa? Di belakang kebun. Jadi ini kan ada sosok, biasanya kata orang-orang sini katanya suka ada suara ketawa dari belakang kan gitu. Ini kan juga termasuk perumahan yang ada di pojok ya. Kayak gitu pojok, nah agak-agak menyudut dan serem kan gitu. Nah di belakang ini kan gelap, jadi biasanya ada suara-suara nangis, suara-suara ya orang bilang kuntilanak. Meski sering dimainkan masyarakat umum, Jailangkung dikenal sebagai permainan mistik yang menyeramkan. Banyak peristiwa metafisika yang ditimbulkan dalam permainan horor ini. Kesan seram semakin kuat setelah banyak praktisi spiritual yang memakai Jailangkung untuk keperluan negatif. Awalnya Jailangkung itu menjadi serem karena sebenarnya gini, tidak semua praktisi itu menggunakan Jailangkung untuk manfaat yang positif kan gitu. Tapi ada juga yang memang untuk menteror seperti itu atau nakut-nakutin kan gitu. Akhirnya ya jadi image Jailangkung ada yang jadi horor, serem. Berasal dari khazanah mistik tempo dulu, Jailangkung memang lekat dengan klinik. Pada era lama, boneka Jailangkung berfungsi sebagai pemberi petunjuk gaib jika sedang melakukan hajat tertentu. Jailangkung juga biasa dipergunakan untuk mendeteksi benda-benda yang hilang secara misterius. Zaman dulu untuk mencari orang hilang, untuk mencari benda yang hilang, untuk bertanya tentang sebuah penyakit. Energi-energi yang memiliki kekuatan apapun itu akan digunakan orang-orang zaman dahulu untuk menanyakan sesuatu yang orang-orang tidak paham. Yaitu ada orang hilang, benda hilang kan gitu. Ada penyakit yang mereka tidak tahu obatnya kan gitu. Terus ada
arwah katanya ya, zaman dulu kan arwah bilangnya, arwah yang memasuki tubuh seseorang kan gitu. Nah itu lewat media. Di tangan Ki Raksa, jelangkung bukan sekedar permainan mistik, melainkan alat untuk mendeteksi gangguan gaib. Boneka metafisika itu juga sering dipakai untuk memindahkan pengaruh guna-guna, dan keris pusaka menjadi pengusir anasir buruk yang sering tertinggal di tubuh Jailangkung. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.